Sebelum lanjut episode 128-130, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Menggelengkan kepala. Episode 128. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gracia Jordan, Richard Cannon menggelengkan kepalanya dengan canggung. Dia benar-benar hanya khawatir tentang Queenie Carson. Lagi pula, hal seperti itu terjadi pada mereka tadi malam. Richard merasa bersalah dan menghela napas. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Queenie. Melihat mata Gracia, Richard memutuskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk membuat Gracia sedih lagi. Tidak mudah bagi Gracia untuk mengubah kesannya terhadapku. Aku tidak bisa mengecewakannya lagi. Dia pikir. Apakah kamu pergi ke sekolah? Tanya Gracia. Ujian sudah di depan mata. Tentu saja, Richard harus pergi ke sekolah. Richard diam-diam mengirim pesan teks ke Queenie saat Gracia mengemudi. Dia memintanya untuk memberitahunya jika dia membutuhkan uang. Queenie membalasnya dengan, "Oke," singkat. Namun, Richard sampai khawatir. Karena itu, dia mengirim pesan teks ke Betty dan memintanya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga Queenie. Betty menjawab kepadanya, "Tercatat, Tuan Muda." Setelah melihat pesan teks, Richard menghela napas lega. Gracia memarkir mobil ketika dia tiba di sekolah. Richard tidak mengganggu Gracia karena dia tampak dalam suasana hati yang suram. Dia bahkan sepertinya lupa bahwa Richard masih di dalam mobil. Karena penasaran, Richard melihat Gracia membuka utas percakapannya dengan Kenan di WhatsApp. Dia sepertinya berpikir tentang bagaimana mendiskusikan pinjaman dengan Kenan. Richard tiba-tiba teringat Gracia berjanji kepada Kenan bahwa dia akan membayarnya kembali uang itu dalam waktu 10 hari. Apakah Gracia mengkhawatirkan uang itu? Seharusnya tidak mungkin. Gracia tidak menghabiskan banyak uang di Central City, kan? Richard merasa tidak berdaya. Dia berpikir, "Gracia, kamu tidak perlu membayar $500.000 kembali jika kamu memanggilku suami. Aku akan turun dari mobil sekarang, Wife," kata Richard. "Oke. Kamu harus pergi ke kelas dulu. Jangan lari-lari. Kamu mengerti," kata Gracia. Kemudian, dia menghela nafas dan meletakkan teleponnya. Kalung itu berharga lebih dari $400.000. Dia tidak punya banyak uang saat ini. Namun, dia juga tidak ingin menunda pembayaran kembali uang itu. Bagaimanapun, kredibilitas itu sangat penting. Richard membuka pintu dan keluar dari mobil. Kemudian, dia berdiri di samping kursi pengemudi dan bertanya, "Istri, mengapa kamu tidak bahagia? Apakah sesuatu terjadi?" "Tidak. Silakan kembali ke kelas dulu." Gracia menggelengkan kepalanya dan berkata. Richard tidak punya pilihan selain pergi ke kelas. Ponsel Richard berdering ketika dia dalam perjalanan ke kelas. Dia melihat pesan teks Gracia di WhatsApp ketika dia melihat ponselnya. Gracia memberitahunya bahwa dia akan membayar kembali uang itu sebelum batas waktu. Tampaknya Gracia benar-benar mengkhawatirkan bagaimana cara mengembalikan uang itu. Richard segera menjawabnya, "Tidak apa-apa." Namun, Gracia menjawab kepadanya, "Saya harus menepati janji saya, jadi saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda sebelum batas waktu." Richard terdiam. Dia mengabaikan pesan teksnya. Richard melihat Lara Jean membagikan selebaran ketika dia tiba di kelas. Dia akan memulai bisnisnya besok. Dia berharap semua orang akan mendukungnya. Juga, dia tidak akan menagih teman sekelasnya untuk milkshake di tokonya selama teman sekelasnya membagikan halaman bisnisnya di Facebook mereka dan memberinya beberapa suka dan berbagi. Lara menjadi terkenal setelah bernyanyi di alun-alun terakhir kali. Sekarang, semua orang menjadi lebih iri pada Lara saat dia membagikan brosurnya. Mereka memujinya bahwa dia adalah bosnya sendiri sekarang. Mereka bahkan memintanya untuk mentraktir mereka makan malam jika dia menghasilkan uang dari bisnisnya. Lara berjanji kepada mereka dengan percaya diri. Dia dalam suasana hati yang baik ketika semua orang memujinya. Namun, dia mendengus dan berjalan ketika dia melihat Richard memasuki kelas. "Baiklah, saya akan membagikan beberapa penawaran bagus dengan Anda. Masuk ke Facebook Anda dan pindai kode QR. Anda akan mendapatkan milkshake gratis jika Anda berhasil mengumpulkan 10 suka," kata Lara dan menyerahkan brosur kepada Richard. Richard menggelengkan kepalanya. Dia takut Lara akan mengetahui bahwa dia adalah Kenan jika dia menyalakan teleponnya di depan Lara. "Tolong berikan kepada orang lain," kata Richard.
Apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak ingin milkshake gratis? Lara marah karena mengira Richard berusaha mempermalukannya. Richard mengerutkan kening. Mungkin Richard bahkan tidak punya akun Facebook. Dia bahkan tidak ada dalam obrolan grup kami. Kata salah satu teman sekelas. Oh, benarkah? Saya baru menyadarinya. Wow, bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki akun Facebook di zaman ini? Yah, aku yakin dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 suka dan Facebooknya. Dia pasti punya kurang dari 10 teman di Facebook. Hah, aku juga berpikir begitu. Dia bahkan tidak menambahkan kita sebagai teman di Facebooknya. Di mana dia akan menemukan cukup banyak orang. Teman-teman sekelas Richard sedang berbicara di belakangnya. Mereka belum pernah melihat akun Facebook Richard sebelumnya. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki 10 teman di Facebook Anda? Lara bertanya dengan jijik. Apakah ini sebabnya Anda tidak ingin membuka ponsel dan memindai kode QR? Dia pikir. Richard mengabaikannya dan berjalan langsung ke tempat duduknya. Lara mendengus dan berjalan menuju Richard. Hei, masuk ke akun Facebook Anda sekarang. Mari kita lihat berapa banyak teman yang Anda miliki. Saya akan memberi Anda $50 jika Anda menunjukkan akun Anda kepada kami, Deal. Haha, itu ide yang bagus. Ayo pasang taruhan kita. Kurasa ada paling banyak 10 teman di Facebooknya. Kata salah satu teman sekelasnya. Kurasa 7. 5. 1. Haha. 1. Apakah orang itu sendiri? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka menatap Richard dengan sinis. Apakah kamu bahkan tidak berani menunjukkan teleponmu kepada kami? Laras menyeringai. Dia benar-benar tidak menyukai Richard. Dia merasa bahwa dia tidak akan dipukuli terakhir kali jika bukan karena dia. Baiklah, saya akan memberi Anda $100. Tunjukkan pada kami akun Anda sekarang. Laras melanjutkan. Richard mengabaikannya dan duduk. Kelas akan segera dimulai. Lara memandangnya dan meremehkan. Haha, kamu bahkan tidak berani melakukan itu. Betapa memalukannya itu, kata teman sekelas yang lain. Ya. Bukankah memalukan memiliki hanya sedikit teman di Facebook? Teman-teman sekelas Richard terus mencibir pada Richard. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Lara dengan senang hati menyerahkan brosur itu kepada teman-teman sekelasnya dan berkata, beberapa orang benar-benar memalukan. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 suka. Bagaimana bisa ada yang kalah seperti itu? Gracia masuk saat ini. Lara menyerahkan selebaran itu kepada Gracia dan berkata, Guru, toko saya akan buka besok. Tolong bantu saya untuk memindai kode QR dan mengumpulkan 10 suka untuk menebus milkshake gratis. Tentu. Gracia mengeluarkan ponselnya dan memindai kode QR dengan cepat. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh para siswa. Pada akhirnya, Gracia mengumpulkan lebih dari 100 suka segera. Lara tersenyum dan berkata, Guru, Anda sangat cepat dan mengumpulkan suka. Beberapa orang bahkan tidak berani membuka Facebooknya di depan kami. Apakah dia malu dengan akun Facebooknya sendiri? Siapa yang kamu maksud? Gracia terkejut. Aku mengacu pada Richard. Aku hanya menawarkan $100 untuk memintanya menunjukkan akun Facebooknya. Tapi, dia bahkan tidak berani melakukannya. Yah, kurasa dia tidak punya teman di Facebooknya. Ucap Laras sambil tersenyum. Gracia mengerutkan kening dan melirik Richard, yang duduk di sudut. Kenapa kamu ingin tahu berapa banyak teman yang dia punya di Facebook? Apa hubungannya denganmu, tegur Gracia. Guru. Lara tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa malu. Mengapa Gracia, yang selalu memperlakukan Richard dengan buruk, memberikan kata-kata yang baik untuk Richard? Semua orang juga terkejut. Mereka bahkan lebih iri pada Richard. Apa yang sedang terjadi? Yolanda Len, siswa tercantik di sekolah, datang mencari Richard. Sekarang, Gracia, siapa guru tercantik di sekolah, juga memberikan kata yang baik untuknya. Tidak ada yang baik tentang Richard. Dia hanya seorang pecundang. Sudah waktunya untuk kelas, kata Gracia dengan nada serius. Lara berjalan ke tempat duduknya dengan perasaan malu. Dia mendengus dan menatap Richard. Dia mengabaikannya dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengirim pesan teks ke Laura, di mana Anda? Richard melihat Lara mengeluarkan ponselnya secara diam-diam. Dia hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Lara senang menerima pesan teksnya. Lara menjawab kepadanya, Kenan. Akhirnya, Anda telah membalas pesan teks saya. Aku sangat bahagia.
Saya di kelas sekarang. Richard menjawab, oh, kamu di kelas. Begitu. Bisakah Anda mengambil video kelas Anda untuk saya lihat? Lara menjawab, oke. Lara diam-diam mengambil video kelas dan segera mengirimkannya ke Richard. Richard melihat video dan menemukan bahwa Lara tidak menampilkan dia di video. Yah, apakah dia benar-benar membenci Richard? Richard menjawab, apakah tidak ada pria tampan di kelasmu? Lara tidak akan memberitahu Kenan jika ada pria tampan di kelasnya. Dia menjawab, yah, mereka semua adalah pecundang. Tidak ada cowok tampan di kelasku sama sekali. Dia terus mengirim pesan teks, Kenan, di mana kamu? Bolehkah aku mencarimu sekarang? Saya bosan. Lara sangat merindukan Kenan. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan satu cintanya ketika Kenan mengabaikannya dalam beberapa hari terakhir. Dia benar-benar kesal. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Akhirnya, Kenan membalas pesan teksnya. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Richard mengetik, Anda tidak perlu mencari saya. Aku sibuk dengan bisnisku. Saya berencana untuk bergabung dengan lebih banyak grup di Facebook untuk mempromosikan bisnis saya. Oh, bisakah Anda menambahkan saya ke obrolan grup kelas Anda? Semakin banyak orang, semakin baik, Richard tertawa sambil mengetik. Saya akan meneruskan semua foto Anda ke obrolan grup saat saya ada di dalamnya. Foto-foto itu bahkan diambil dari sudut yang berbeda. Aku akan melihat seberapa sombongnya kamu saat itu, pikir Richard. Tetapi, guru, saya melihat Richard bermain dengan teleponnya. Seorang siswa mencibir dan tiba-tiba berdiri untuk melapor kepada guru. Dia berpikir dengan gembira, bukankah guru Jordan baru saja memberi tahu Anda? Yah, aku akan membiarkan dia membencimu lagi. Richard hampir membuat siswa itu kelelahan. Ia langsung mematikan ponselnya. Semua orang memandangnya, termasuk Gracia dan Lara. Kata Lara dengan sinis, hei, pecundang. Kenapa kamu bermain-main dengan ponselmu di kelas? Apakah kamu menjelajahi situs web yang buruk? Kamu sangat menjijikkan. Gracia mengerutkan kening dan menatap Richard. Dia menjadi gugup. Dia takut dia akan mengetahui bahwa dia adalah Kenan jika dia mengambil ponselnya. Tolong hati-hati lain kali. Episode 129. Richard, tolong hati-hati lain kali. Gracia Jordan berkata dan melanjutkan pelajaran. Dia tidak peduli bahwa seseorang sedang bermain dengan ponsel di kelasnya sama sekali. Dia juga tidak bertanya kepada Richard Cannon apa yang sedang dia mainkan. Semua orang di kelas tercengang. Pria yang baru saja melaporkan Richard lebih terkejut lagi. Lara Jean memandang Richard dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa guru Jordan membiarkannya pergi? Dia biasanya akan mengusir siswa yang bermain dengan ponsel mereka keluar kelas. Tapi, dia tidak menghukum Richard sama sekali. Dia bahkan meminta Richard, hati-hati, pikir Laras. Richard menghela napas lega. Istrinya membantunya. Dia tidak perlu khawatir lagi. Richard melirik anak laki-laki yang baru saja melaporkannya. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang terkejut. Dia tersenyum dan berpikir, apa yang membuat terkejut? Saya yakin Anda semua akan sangat terkejut jika Anda semua tahu bahwa Gracia, yang merupakan guru paling cantik di sekolah, adalah istri saya. Apa yang kalian semua lihat? Sudah waktunya untuk kelas. Gracia berkata dengan nada serius. Semua orang berbalik dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Betapa beruntungnya Richard. Bagaimana guru Jordan bisa membiarkannya pergi? Salah satu siswa bergumam. Sial. Aku benar-benar tidak menyukainya. Gracia mendengar apa yang mereka gumamkan. Dia berkata dengan dingin, apakah kita sudah selesai? Semua orang langsung terdiam. Guru, saya pikir ini tidak adil. Anda meminta saya untuk keluar ketika saya bermain dengan ponsel saya di kelas terakhir kali. Mengapa Anda membiarkan Richard pergi kali ini? Seorang siswa berdiri dengan berani dan berkata. Siswa lain juga tidak senang. Richard sangat marah. Bajingan ini asteris R. Gracia adalah istriku. Itu wajar baginya untuk melindungiku, oke. Dia pikir. Maaf, guru. Saya tidak akan bermain dengan ponsel saya di kelas lagi. Saya akan keluar sekarang. Richard tidak punya pilihan selain berdiri. Dia tidak ingin menempatkan Gracia di tempat. Richard Cannon. Duduklah sekarang. Ujian sudah dekat. Apakah kamu masih ingin berlarian? Gracia memelototi Richard dan berkata dengan cemas. Richard merasa tidak berdaya. Jeremy,
Alasan kenapa aku tidak menghukum Richard adalah karena ujian akan segera dimulai. Dia akan kehilangan banyak hal jika dia melewatkan satu kelas. Richard adalah teman sekelasmu. Apakah kamu ingin dia gagal dalam ujian? Gracia berkata dengan nada lembut. Murid itu tidak tahu harus berkata apa. Karena itu, dia hanya bisa duduk. Richard merasa bahwa istrinya benar-benar luar biasa. Gracia menarik napas lega. Akan sangat memalukan membiarkan Richard berdiri di luar kelas. Bagaimanapun, dia adalah hobinya. Dia tidak ingin ini terjadi. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Tapi, aku tidak akan membiarkan siapapun pergi lagi jika ada yang bermain dengan ponselnya. Richard terkekeh dan duduk. Dia ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Gracia untuk menghukum siswa itu. Richard pasti tidak akan bermain dengan ponselnya lagi karena Gracia baru saja memperingatkan setiap orang. Namun, dia melihat Lara bermain dengan ponselnya lagi. Mungkin dia mengirim pesan teks ke Richard. Gracia pergi ke kantor dengan tergesa-gesa setelah kelas selesai. Mungkin dia khawatir tentang bagaimana dia harus membayar kembali $500,000. Richard mengeluarkan ponselnya dan siap mengirim SMS yang baru saja diketiknya ke Lara. Dia ingin membiarkan semua siswa melihat fotonya. Namun, Lara juga pergi dengan tergesa-gesa. Mungkin dia akan membuat beberapa persiapan untuk tokonya yang akan dibuka besok. Richard ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia masih mengirim pesan teks ke Lara. Lara segera menjawabnya. Tolong tunggu sebentar, Kenan. Saya memiliki banyak obrolan grup, termasuk yang ada di sekolah saya. Saya akan menambahkan Anda segera. Tak lama kemudian, Lara mengirim beberapa undangan ke Richard. Ada lebih dari 100 orang di setiap kelompok. Richard ragu-ragu sejenak dan menerima undangan itu. Itu semua adalah obrolan grup di sekolah. Ada lebih dari 2.000 orang secara total. Lara pasti akan menjadi terkenal dalam semalam jika dia mengirim foto telanjangnya ke sana. Richard memilih foto dan siap mengirimnya ke obrolan grup. Namun, banyak siswa yang mencemooh Richard karena namanya di WhatsApp. Mereka memintanya untuk mengirimi mereka uang karena namanya, Kenan. Salah satu dari mereka berkata, bagaimana Anda bisa menyebut diri Anda, Kenan, jika Anda tidak mengirim uang kepada kami? Banyak orang mencemooh Richard sehingga dia akan terpicu oleh penghinaan mereka dan mengirimi mereka uang sebagai gantinya. Tanpa diduga, Lara menjadi marah. Dia mengirim pesan teks ke obrolan grup, mengapa dia harus memberi Anda uang? Apakah dia berutang uang padamu? Apakah Anda begitu miskin sehingga Anda tidak punya uang untuk membeli makanan? Apakah Anda meminta uang? Lara sedang berdebat dengan beberapa siswa. Richard terkejut melihat ini. Lara mengirim pesan pribadi ke Richard, Kenan, tolong abaikan saja. Anda tidak perlu mengirimi mereka uang. Itu tidak layak. Setelah memikirkannya, Richard merasa bahwa dia seharusnya tidak menghukum Lara karena dia baru saja membelanya. Juga, Lara mungkin tertekan jika semua orang di sekolah melihat foto telanjangnya. Hal ini dapat menyebabkan Lara bunuh diri. Richard berpikir begitu dan memutuskan untuk menyerah pada pemikirannya. Lupakan saja. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Dia pikir. Lara mengundangnya ke beberapa obrolan grup lagi ketika dia akan meletakkan ponselnya. Dia bahkan mengirim pesan teks ke Richard, menanyakan apakah obrolan grup cukup untuknya atau tidak. Richard terdiam. Bagaimana Lara bisa begitu mempercayainya? Richard mengabaikannya dan hendak pergi ke alun-alun karena tidak ada kelas lagi di sore hari. Dia keluar dari kelas dan melirik kantor Gracia di kejauhan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak berjalan. Dia mengirim pesan teks ke Gracia untuk memberitahu dia bahwa dia tidak perlu membayar kembali $500.000 lagi. Namun, Gracia tidak membalas pesan teksnya. Dia sepertinya sedang sibuk. Richard tidak tahu harus berbuat apa. Dia pergi ke alun-alun dengan mobil. Pada malam hari, Gracia meneleponnya dan memintanya untuk kembali sendiri karena dia tidak pergi ke alun-alun hari ini. Gracia mengabaikan Richard ketika dia bertanya apa yang dia sibukkan. Richard hanya bisa naik taksi dan kembali sendiri. Keesokan harinya, Richard melihat Gracia di kelas. Dia tampak sangat lelah seolah-olah dia tidak tidur tadi malam. Richard ingin menanyakan apa yang terjadi. Namun, dia segera pergi setelah kelas usai. Richard merasa tidak berdaya. Hei, semuanya. Silakan pergi ke toko saya dan dukung saya. Saya akan mengundang semua orang untuk karaoke di malam hari.
kata Laras dengan lantang. Tentu, kata teman sekelas yang lain. Kami pasti akan mendukung Bos Lara. Para siswa semua sangat senang. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke alun-alun bersama Lara. Richard tidak ingin mendukung Lara. Karena itu, dia berjalan keluar kelas sendirian. Sayangnya, Porsche 911 miliknya masih dalam perbaikan. Karena itu, dia hanya bisa naik bus. Dia menabrak teman-teman sekelasnya di bus. Hei, kenapa Richard ada di sini? Bukankah dia memutuskan untuk tidak pergi? Mungkin dia juga ingin mendukung Bos Lara. Siapa yang tahu? Dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 10 suka. Apakah dia berkulit tebal untuk meminta milkshake gratis? Ya, dia sangat suka memanfaatkan orang. Hei, Lara, Richard akan mendukungmu. Seorang teman sekelas berteriak pada Lara. Semua orang menertawakan Richard. Lara melirik Richard dan mendengus. Kita semua teman sekelas. Tidak apa-apa membiarkan dia minum gratis. Tidak masalah. Namun, dia berpikir, mengapa kamu pergi karena kamu memutuskan untuk tidak pergi kemarin? Anda adalah orang yang sok. Richard memutar matanya dan berpikir, aku pergi ke alun-alun untuk pekerjaanku, bukan untuk milkshake-mu. Bus tiba di alun-alun. Semua orang turun dari bus dan menuju ke toko Lara. Itu terlihat bagus dari kejauhan. Desainnya sangat indah. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghasilkan uang jika milkshake terasa enak. Charlotte Yates sibuk di toko sepanjang pagi. Mereka mempekerjakan 2 orang karyawan. Bisnisnya bagus hari ini karena ada promosi, beli 1 gratis 1. Ada beberapa stan bunga ucapan selamat di pintu masuk utama toko. Para siswa memandang Richard dengan jijik. Dia tidak tahu malu datang untuk minum milkshake gratis. Mereka mengabaikan Richard dan pergi berbaris. Charlotte senang ketika dia melihat Richard. Dia menyerahkan secangkir milkshake padanya. Lara mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Cek, coba ini. Charlotte mengabaikannya. Richard menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu memberinya minum? Dia bahkan tidak mengumpulkan 10 suka. Kata Laras dengan marah. Tolong berhenti membuat masalah, Lara. Charlotte menghela nafas dan berkata. Richard mengabaikan Lara. Dia bersumpah dia akan mengirim foto telanjangnya ke obrolan grup jika dia memprovokasi dia lagi. Yah, aku bukan orang yang pelit. Aku akan memberimu secangkir milkshake ini gratis jika kamu ingin aku sukses dalam bisnisku. Kata Laras. Richard tidak mengatakan apa-apa dan naik ke atas. Laras marah. Dia berteriak, kenapa kamu begitu sok? Hati-hati jangan sampai dicampakkan oleh Yolanda. Hei, apakah kamu sudah gila? Richard mengerutkan kening dan berkata. Beraninya kau memarahiku. Kau. Lara diliputi amarah. Charlotte segera meraih lengan Lara dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Itu benar. Apa menurutmu Yolanda akan benar-benar jatuh cinta padanya? Dia pasti menjadi cadangan bagi Yolanda. Kata Laras dengan lantang. Dia ingin Richard mendengar apa yang dia katakan. Namun, Richard mengabaikannya. Lara memandangnya dengan jijik. Dia melanjutkan, lihat, dia bahkan tidak marah setelah mendengarkan apa yang saya katakan. Dia benar-benar cadangan untuk Yolanda. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak pria yang pernah berkencan dengan Yolanda. Hah. Menghela napas lega. Episode 130. Lara, kamu sudah keterlaluan. Charlotte Yates marah. Bagaimana Lara bisa mengatakan bahwa Richard ditipu? Lara Jean tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, kenapa kamu melindungi Richard? Dia pecundang. Juga, dia hanya cadangan untuk Yolanda. Sayangnya, dia pikir Yolanda sangat menyukainya. Yah, dia bahkan tidak tahu bahwa dia ditipu. Dia. Apakah kamu tidak akan berhenti berbicara? Kata Charlotte dengan marah. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Lara tidak ingin membuat sepupunya marah. Dia berjalan untuk menghiburnya dan berkata bahwa dia tidak akan mengatakan itu lagi. Namun, dia menatap Richard, yang ada di lantai atas. Cadangan, pecundang, dia mengutuk. Setelah itu, Lara dan Charlotte pergi ke toko untuk membantu bisnis. Lara terkejut bahwa bisnisnya sangat bagus. Dia sibuk sampai jam 9 malam. Dia berada di Cloud 9 ketika dia menghitung total penjualan hari ini. Dia mendapatkan $4.700 hari ini. Juga, teman-teman sekelasnya memberinya komentar yang baik.
Mereka mengatakan bahwa milkshake terasa sangat enak. Nah, ini adalah pertanda baik. Charlotte menghela napas lega. Dia khawatir tentang penjualan ketika dia memulai bisnis hari ini. Tak disangka, penjualannya sangat bagus. Meskipun sebagian besar penjualan berasal dari teman sekelas Lara, itu masih merupakan awal yang baik bagi mereka. Hei, ayo bernyanyi di KTV di alun-alun. Aku punya kartu keanggotaan emas untuk KTV. Kita bisa mendapatkan diskon. Kita bahkan mungkin tidak perlu membayarnya. Kata Lara pada Charlotte. Dia harus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada teman-teman sekelasnya dengan mengundang mereka ke KTV. Dia harus menyenangkan teman-teman sekelasnya sehingga mereka akan mengunjungi tokonya lagi. Juga, dia bisa menggunakan kartu keanggotaan emas. Itu dari Kenan. Dia bahkan tidak perlu membayarnya. Ingatlah untuk membawa uang tunai yang kita dapatkan dari menjual milkshake hari ini. Lebih baik membawa lebih banyak uang, kata Charlotte. Dia juga merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebagai imbalan atas milik Lara teman sekelas. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki penjualan yang bagus hari ini. Kita tidak perlu melakukan itu. Lara mengeluarkan kartu keanggotaan emas dengan bangga. Resepsionis karaoke mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membayar tagihan dengan menunjukkan kartu keanggotaan emas kepada mereka. Lebih baik membawa uang untuk jaga-jaga. Charlotte khawatir. Dia merasa bahwa mereka hanya bisa mendapatkan diskon dengan menunjukkan kartu ini. Tidak mungkin untuk tidak membayar tagihan sama sekali. Oke. Lara berkata, dia tidak punya pilihan selain memasukkan uang tunai ke dalam sakunya. Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan uangnya. Charlotte memperingatkannya dengan nada serius. Mengerti. Tolong bantu aku membereskan toko. Aku akan pergi ke KTV dengan teman sekelasku dulu. Kata Laras. Oke. Omong-omong, jangan pesan alkohol yang terlalu mahal. Kata Charlotte. Oke. Tolong cepat temui kami di sana. Kata Laras. Kemudian, dia berlari keluar. Namun, dia berlari kembali ke toko lagi ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Hei. Kamu tidak boleh mengundang Richard. Charlotte ingin mengundang Richard setelah merapikan toko. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lara, dia merasa tak berdaya. Bukankah Richard teman sekelasmu? Tanya Charlotte. Yup. Tapi, aku tidak ingin dia bersama kita. Kata Laras. Tolong jangan undang dia. Apakah kamu ingin aku tidak bahagia di hari pertama pembukaan toko kita? Dia melanjutkan, Charlotte menghela nafas. Yah. Richard mungkin sudah pergi karena banyak toko di alun-alun sudah tutup jam segini. Oke. Charlotte menganggukkan kepalanya dan berkata. Terima kasih. Kamu yang terbaik. Lara mencium Charlotte dan berlari keluar lagi. Charlotte memelototi Lara dan berkata, ah, gadis ini. Bos Lara, Anda mendapat banyak uang hari ini, kan? Salah satu teman sekelas Lara bertanya dengan iri. Ya, kamu mendapat banyak hari ini. Jadi, apakah kamu akan mentraktir kami sebotol anggur merah? Teman sekelas yang lain bertanya. Lara berada di Cloud 9 setelah mendengar pujian mereka. Yah, penjualan hari ini sangat bagus. Dia pikir. Tidak apa-apa mentraktir mereka dengan sebotol anggur. Ngomong-ngomong, aku tidak perlu membayarnya karena aku membawa kartu keanggotaan emas. Oke, ayo pergi sekarang. Minumlah sebanyak yang kamu mau. Kata Laras. Hore. Bos Lara adalah orang yang sangat murah hati. Yup, kamu yang terbaik. Lara senang ketika teman-teman sekelasnya menjilatnya. Dia membawa teman-teman sekelasnya ke KTV. Kemudian, dia langsung pergi ke meja depan dan berkata, tolong atur kamar pribadi terbesar untuk kami. Resepsionis itu ingat Lara. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu yakin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Atur untukku sekarang. Kata Lara sambil menunjukkan kartu keanggotaan emas padanya. Namun, pemegang kartu-kartu anggota Gold tidak ada di sana. Lara tidak bisa menggunakan kartu keanggotaan emas jika pemegang kartu tidak ada di sana. Percepat. Lara mendesak dengan tidak sabar. Resepsionis tidak berdaya. Mungkinkah orang itu akan datang nanti? Dia hanya bisa bertanya kepada manajernya melalui walkie-talkie. Manajernya memintanya untuk mengaturnya untuk Lara terlebih dahulu. Resepsionis kemudian melakukan apa yang dikatakan manajernya. Resepsionis melihat sekeliling lagi. Namun, Richard benar-benar tidak ada di sana. Setelah memasuki ruang pribadi terbesar, mereka memesan banyak alkohol.
Mereka tidak menahan diri karena Lara akan membayar tagihannya. Lara sama sekali tidak keberatan. Dia pikir dia tidak perlu membayar tagihan karena dia mendapatkan emas kartu anggota dengan dia. Bukankah baik untuk melakukan kebaikan yang tidak akan merugikannya? Lara berada di Cloud 9. Setelah beberapa saat, Charlotte datang. Lara menyadari bahwa Charlotte tidak mengundang Richard. Dia tersenyum dan berkata, "Hei, silakan datang ke sini untuk minum." Charlotte menganggukkan kepalanya dan duduk. Dia tidak senang karena dia tidak bisa mengundang Richard. "Apakah pria itu ada di sini?" Manajer KTV bertanya pada resepsionis. Resepsionis menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Dia tidak ada di sini." Manajer itu mengerutkan kening. Kartu itu bukan kartu anggota biasa. Itu adalah kartu keanggotaan emas. Tagihan hanya dapat dikecualikan hanya jika pemegang kartu ada di sini. Berapa total yang mereka habiskan? Manajer bertanya. Mereka sudah memesan 7 botol anggur merah, 12 botol bir dan beberapa makanan. Selain itu, mereka harus membayar kamar yang mereka minta. Jadi, jumlah totalnya sekitar $15.000, kata resepsionis. Itu banyak. Manajer itu mengerutkan kening. Kamar pribadi 001 meminta 5 bir lagi. Suara pelayan terdengar di walkie-talkie. Itu kamar pribadi Lara. Yah, totalnya akan menjadi $20.000. Apakah kita perlu menyajikan bir? Resepsionis bertanya kepada manajer. Tolong sajikan bir untuk mereka. Saya melewati toko mereka hari ini. Sepertinya mereka baru saja memulai bisnis mereka hari ini. Mungkin penjualan mereka bagus hari ini. Jadi, mereka di sini untuk merayakannya. Nah, beri dia 5% diskon karena dia memegang kartu keanggotaan emas. Kata manajer. Dicatat. Resepsionis mengangguk dan berkata. Kemudian, dia berbicara dengan pelayan dengan walkie-talkie, tolong sajikan apapun yang mereka minta. Haha, aku sangat senang hari ini. Semuanya, mari kita bersorak bersama dan berharap Lara sukses dalam bisnisnya. Kata salah satu teman sekelas Lara. Semua orang mengangkat gelas mereka dan bersorak untuk Lara. Kemudian, mereka selesai minum semua alkohol. Bos Lara, sudah terlambat sekarang. Ayo kembali. Seorang teman sekelas perempuan berkata. Yuk, ini benar-benar sangat terlambat sekarang. Kata teman sekelas yang lain. Oke. Lara mengeluarkan kartu emas itu dan pergi bersama teman-teman sekelasnya. Lara meletakkan kartu emas itu di atas meja. Dia tersenyum. Namun, Charlotte gugup. Dia takut mereka harus membayar tagihan. Kartu ini benar-benar luar biasa. Kami tidak perlu membayar apapun terakhir kali. Betapa menyenangkannya jika saya memiliki kartu seperti itu. Kata salah satu teman sekelas Lara. Gak usah dipikirin lagi. Ini pemberian pacarnya ke Lara. Susah banget dapat kartu ini. Teman-teman sekelasnya iri. Mendengar hal itu, Lara pun semakin bangga. Dia akan datang ke KTV lagi dalam beberapa hari karena dia tidak perlu membayarnya. Resepsionis melihat kartu emas dan berkata, Anda menghabiskan $23.500 hari ini. Setelah diskon 5%, jumlah sisanya akan menjadi $22.320. Apakah Anda akan membayar dengan uang tunai atau dengan kartu kredit? Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu melihat bahwa aku membawa kartu keanggotaan emas? Kata Laras dengan marah. Dia berpikir, apa-apaan? Apakah kamu buta? Maaf. Hanya pemegang kartu yang bisa dibebaskan dari tagihan. Kata resepsionis. Apakah kamu gila? Bukankah kartu keanggotaan emas ini milikku? Siapa pemegang kartu itu jika bukan aku? Kata Laras dengan marah. Charlotte merasa bahwa segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Mereka harus membayar lebih dari $20.000. Namun, mereka hanya mendapatkan $4.700 hari ini. Maaf. Aku hanya bisa memberimu diskon 5% karena kamu bukan pemegang kartu. Kata resepsionis. Lara mengutuk. Mereka memberinya kartu ini karena pacarnya. Namun, mereka tidak akan mengakui bahwa dia adalah pemegang kartu sekarang. Apakah mereka mencoba menggertaknya? Para siswa terkejut. Apa yang sedang terjadi? Tidak bisakah dia menggunakan kartu itu? Mereka pikir. Tolong hormat. Resepsionis berkata dengan nada serius. Nah, panggil manajermu keluar. Tegur Laras. Resepsionis hanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Lara.
Charlotte khawatir. Dia bertanya, Lara, apakah semuanya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mereka mencoba menggertak saya. Saya akan bertanya langsung kepada manajer, kata Laras. Charlotte menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, manajer datang. Lara bertanya dengan marah, aku tidak perlu membayar tagihannya, kan? Maaf, Anda bukan pemegang kartu. Jadi, saya tidak bisa mengabaikan tagihan untuk Anda. Manajer menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu gila? Siapa pemegang kartu itu jika bukan aku? Apakah kamu pemegang kartu itu? Laras sangat marah. Tidak, bukan aku atau kamu. Dia yang datang ke sini bersamamu terakhir kali, kata manajer. Teman-teman sekelas Laras saling memandang ketika mereka mendengar apa yang baru saja dikatakan manajer. Yang satu, siapa orangnya? Mereka pikir, apa yang baru saja Anda katakan? Laras marah. Kita semua ada di sini sekarang. Beraninya kamu tidak mengakuinya. Apakah kamu mencoba menggertakku? Yah, aku akan menuntut perusahaanmu. Tidak ada gunanya kamu menuntut kami. Kami benar-benar tidak bisa mengabaikan tagihan untukmu jika pemegang kartu tidak ada di sini. Manajer itu berkata dengan sikap tegas.